Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal yang saya bahas di sini melanjutkan pembahasan latihan soal sebelumnya ya teman-teman. Soal yang saya bahas adalah soal SIMAK UI di tahun 2022. Ini soal asli sih yang saya bahas. Bisa jadi dibahas bisa jadi sebagai bahan untuk mengikuti ujian SIMAK UI mandirinya ya di tahun 2024 ini. Oke, kita lanjut. Sekarang saya bahas nomor 5 ya. Nah, ini soalnya teman-teman. Jika luas bangunan di atas adalah 40 satuan luas dan jika 3 kurang dari A kurang dari 5, ya maka nilai B-nya berapa? Oke. Langkah pertama gini teman-teman. Kita coba jawab. Nah, tentunya luas ini itu ya kalau kita gambar atau tambahkan di sini suatu panjang atau suatu luasan di sini ke sini, pasti panjangnya di sini kan B, ini juga kan B teman-teman. Nah, tentunya kan kalau luasnya ini yang di arsy tadi atau yang awalnya tadi, itu kan A tambah B, yaitu luas yang besarnya ya. Oke, luas yang besarnya yaitu A ditambah dengan B ya, kita kuadratkan itu akan sama dikurangi ya, luas besar dikurangi dengan yang B kuadratnya itu. Nah, itu kan luas yang ini ya. Nah, sedangkan luas ini sudah diketahui dia 40. Oke, paham ya teman-teman? Nah, sekarang kita sederhanakan yang ini, berarti jadinya A ditambah dengan, disederhanakan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat dikurangi lagi dengan B kuadrat sama dengan 40. Nah, ini kan sama-sama B kuadrat kita habis atau kita coret. Jadinya A kuadrat, mungkin di sini saya sambung, A kuadrat ditambah dengan 2AB ya sama dengan 40. Berarti saya pindahkan, kita ambil dalam bentuk nilai B ya, karena pertanyaannya apa nilai B-nya ya. Oke, di sini jadinya A kuadrat atau gini, 2AB sama dengan 40 dikurangi A kuadrat. Berarti B itu sama dengan 40 dikurangi A kuadrat dibagi dengan 2A. Saya pisahkan masing-masing tersendiri, yaitu 40 dibagi 2A dikurangi A kuadrat per 2A. Nah, yang ini B-nya jadinya 40 bagi 2 itu kan 20 ya, berarti 20 dibagi A dikurangi ini coret A-nya berarti A per 2. Oke, ini untuk persamaan dalam bentuk B. Sekarang nilai di sini yang sudah diketahui 3 lebih kecil A lebih kecil 5 nih. Berarti saya ganti untuk A-nya, kita ambil yang 3 dulu. Ya, kita ambil sama dengan 3 itu enggak masalah sih teman-teman. Ya, meskipun di sini tidak ada sama dengan. Artinya di persamaan nanti ya kita nggak boleh ambil nilai ketika hasilnya yang A yang kita ganti itu. Berarti untuk A-nya 3, nilai B-nya berapa? B sama dengan ya 20 dibagi 3 dikurangi 3 dibagi 2. Oke, sederhanakan kali silang berarti 40 kurang 9 dibagi dengan 6. Hasilnya 31 per 6. Nah, cek aja nih 31 per 6. Oke, bisa A, bisa B. Oke, dapat ya. Nah, sekarang untuk A-nya adalah 5. Berarti B-nya berapa? Berarti 20 dibagi 5 dikurangi dengan 5 per 4. 5 per 2. 5 per 2 berarti kali silang 40 dikurangi 25 dibagi 10. Ini sama dengan 40 kurang 25 itu kan 15 ya, dibagi 10. Ini hasilnya 3 per 2. Nah, hasil 3 per 2 berarti B. Udah ketemu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nomor 6. Assalamualaikum. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 6. Diketahui bahwa jika Denny mendapat nilai 75 pada ulangan yang akan datang, maka rata-rata nilai ulangannya adalah 82. Jika Denny mendapat nilai 93 di ulangan yang akan datang juga, ini maksudnya ya, maka nilai rata-rata ulangannya adalah 85. Banyaknya ulangan yang sudah diikuti Denny adalah, nah ini banyaknya ulangan yang sudah diikuti artinya berapa banyak ulangan yang sudah diikuti sebelumnya itu ya. Oke, jawab gimana caranya pembahasannya teman-teman. Oke, gini. Dalam pembahasan soal ini kita pakai rumus bahwa untuk rata-rata total itu adalah ya berapa banyak rata-rata pertama dikali dengan berapa ujiannya yang pertama ditambah dengan berapa banyak totalnya yang kedua dikali dengan berapa kali ujian yang kedua dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kita pakai dua kasus ya.
Oke. Kasus yang pertama itu ketika nilai yang sudah yang diujikan atau sudah dia mengikuti ujian yang akan datang itu 75. Artinya apa? Saya bagi begini ya, kasus pertama. Oke. Di kasus pertama ini untuk rata-rata totalnya itu kan yang sudah didapat 82 kan? Berarti 82 itu akan sama dengan itu ya. Berapa banyak yang sudah diikuti yang pertamanya? Ya nggak ada ya. Kemudian berapa juga rata-ratanya? Ya nggak ada kan, berarti kita biarkan. Itu X1 kali N1 ditambah. Oke, ujian yang kedua untuk rata-ratanya ya tentunya 75 saja. Kenapa? Karena hanya satu kali mengikuti ujian. Berarti 75 itu dikali dengan 1 dibagi dengan ya N1 ditambah 1. Oke, kita sederhanakan, kita kali silang 82 N1 ya ditambah dengan 82 sama dengan ya rata-rata X1 dikali N1 ditambah dengan 75. Oke, saya pindahkan 82 N1 ini kita pindah ruas ke kiri, berarti jadi kurang X bar atau X rata-rata 1 dikali N1 sama dengan ini saya pindahkan ya tentunya 75 dikurang 82. Oke, saya rapikan jadinya 82 N1 kurang ya rata-rata X1 N1 sama dengan 75 kurang 82. Ini sekitar minus ya. Minus berapa teman-teman? Minus 7 ya. Oke, minus 7. Nah, kita biarkan untuk yang ini. Nah, sekarang untuk kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini kita ambil yang rata-rata terakhirnya adalah 85. Berarti 85 sama dengan. Oke, ini juga kita biarkan X1-nya dikali dengan N1 ditambah dia mengikuti ujiannya sebanyak satu kali, nilainya 93 kali 1 gitu ya, dibagi dengan N1 ditambah 1 kali silang lagi 85 N1 ditambah dengan 85 ya sama dengan ya X1 rata-rata dikali dengan N1 ditambah 93. Oke, saya rapikan lagi, pindah, berarti 85 N1 dikurangi dengan X1 bar atau X1 rata-rata dikali N1 sama dengan 93 dikurangi 85. Ini berapa teman-teman? 85 ini biarkan tetap 85 N1 dikurangi dengan rata-rata 1 dikali dengan N1 sama dengan 93 dikurangi 85 itu sekitar 8. Ini persamaan duanya ya. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Berarti 82 N1 dikurangi dengan rata-rata 1 N1 sama dengan minus 7. Yang satunya 85 N1 dikurangi dengan rata-rata 1 N1 sama dengan 8. Oke, kita kurangi ya. Kenapa? Karena ini kan sama-sama minus, jadi kan habis ya. Ini habis, ini habis. Berarti 82 dikurangi 85 itu minus 3. Berarti minus 3 N1 sama dengan minus 7 dikurang 8 itu minus 15. Berarti N1 sama dengan, karena sama-sama negatif jadi positif, 15 bagi 3. Hasilnya 5. Maka opsinya C. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut nomor 7. Kita lanjut nomor 7 teman-teman. Sebuah dadu dilempar sebanyak 6 kali. Peluang munculnya angka yang lebih besar atau sama dengan 5 dalam 5 kali pelemparan adalah. Oke, cara jawabnya gini teman-teman. Kita coba pelan-pelan. Ya, gini. Dalam sebuah dadu itu ada 6 sisi ya. Berarti kita cari dulu adalah NS-nya. Oke, NS-nya adalah 6 sisi, yaitu 6. Nah, sedangkan peluangnya dulu yang kita ambil, misalkan si A-nya ini nih, untuk peluang, A-nya dulu, untuk banyaknya angka ya, atau banyaknya angka yang lebih besar atau sama dengan 5. Berarti kejadian yang A ini yang diminta adalah pastinya 5 sama 6. Karena peluang kejadian munculnya 5 dan 6 itu kan angka yang lebih besar 5 atau 5 dan 6 ya, lebih besar atau sama dengan. Berarti ini adalah 2. Nah, artinya peluangnya untuk yang A nya ini adalah ya 2/6.
gitu ya, atau 1/3. Oke. Nah, karena di sini pertanyaannya teman-teman itu kan di sini kan 5 kali lempar nih, pasti ada yang gagal kan gitu ceritanya teman-teman, atau yang bukan ya. Yang bukan artinya yang tidak sama dengan lebih besar atau sama dengan 5 ini. Artinya ada namanya peluang komplemennya ya, peluang komplemennya untuk yang A ini. Oke. Penulisannya bisa juga seperti ini atau bisa juga seperti ini. Peluang A komplemen. Nah, peluang komplemen ini tentunya ya 1 dikurangi dengan PA gitu ya. Berarti 1 dikurangi 1/3, maka hasilnya 2/3. Oke, langkah selanjutnya bagaimana teman-teman? Nah, ini bukan jawabannya ya. Nah, langkah selanjutnya kita ambil dulu peluang kejadian ya, misalkan adalah yang B ya. Ya, untuk yang B ini adalah kejadiannya ketika dilempar sebanyak 6 kali itu ya. Nah, di sini peluang kejadian B yang dilempar sebanyak 6 kali, mungkin saya pakai saja PB ya, atau peluang B-nya itu akan sama dengan yang peluang munculnya angka 6 ya, atau angka 5 dulu lah. Angka 5 itu kan bisa kita ambil 6 kali lempar, kita pakai kombinasi 6 kali lempar dari 5 kali yang diharapkan atau yang dilemparnya itu. Nah, dikali lagi dengan peluang untuk yang A-nya atau yang diminta itu. Tapi ini ya kita pangkatkan dengan 5. Kenapa dipangkatkan 5? Ya karena 5 kali lempar gitu. Kemudian dikali lagi dengan yang gagalnya ya. Iya, gagalnya atau komplemennya. Nah, 6 kombinasi 5 itu 6 itu sendiri dikali dengan PA-nya ini itu 1/3 ya. Dipangkatkan 5 dikali dengan ya 2/3. Oke. Kemudian kita sederhanakan, ini 6 kali yang ini itu 1/3 pangkat 5 kali 2/3. Nah, ini kita kali berarti 12. 12 bagi 3 pangkat 6. Hasilnya 12 dibagi ya 3 pangkat 6 itu 729. Ini 12 ya. Nah, untuk peluang kejadiannya yang B itu ketika yang munculnya 6. Ya, ketika munculnya yang 6 berarti 6 itu kombinasi 6 gitu ya, dikali dengan P kemudian A ya, kita pangkatkan dengan 6 dikali dengan P kemudian yang komplemennya ini dipangkatkan 0. Nah, maka 6C6 itu 1 dikali ini PA nya 1/3, ini pangkat 6 kali nah, ini kan pangkat 0 dia 1, berarti yang ini itu 1/3 pangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 kan 729. Nah, untuk totalnya saya sambung saja di sini, maka PB yang totalnya itu akan sama dengan PB total ya. Jadi tinggal dijumlahkan saja nih. Jadi 2/3 ditambah dengan 12 ya. 12/729. Ini ya. Ya, 12/729 ditambah dengan 1/729. Maka hasilnya 13/729. Opsinya jawabannya adalah alfa. Diketahui A 2, A log 1/Z, Z log B 1 merupakan matriks singular. Maka nilai, oke ini agak rumit juga ya, karena ada log, ada variabel A, ada variabel B, ada variabel Z. Wah, ini lumayan ya. Oke, dalam pembahasan soal ini teman-teman saya uraikan yang ini dulu ya, karena di sini ada katanya matriks singular. Jadi kalau matriks singular itu ya, saya ingatkan matriks singular itu determinannya atau determinannya si A ini itu dia 0. Berarti yang ini kali ini ya, berarti kalau saya langsung determinankan 2 dikurangi dengan A log 1/Z ya, ini kan kali lagi ya, 2 kali 1 2 dikurangi dengan A log 1/Z kali dengan Z log B, itu dia sama dengan 0. Berarti saya pindahkan saja 2, atau yang ini saya pindahkan saja 2 akan sama dengan ya A log. Nah, untuk 1/Z ini kan Z pangkat min 1 dikali dengan Z log B sama dengan, tidak ada lagi sama dengannya. Oke, saya sederhanakan lagi, 2 sama dengan 2 sama dengan ini min 1 turun, min 1 kali A log Z kali lagi dengan Z log B. Nah, ini A log Z, Z log B itu log Z dengan Z-nya coret teman-teman. Berarti 2 sama dengan ya min 1 A log
B. Oke, jadi didapat persamaannya yang pertama teman-teman ya. Kita kembali ke sini ya. A log B pangkat 3A, berarti kalau saya sederhanakan A log B pangkat 3A ditambah dengan Z log A kali B log Z kuadrat. Oke, sama dengan, nah ini kan perkalian ya, kalau kali berarti tambah teman-teman ya, yaitu A log A ditambah A log B pangkat 3. Ini A ya, sorry. Ditambah lagi dengan yang ini saya balik atau gini, jadinya B log Z pangkat 2 kali dengan Z log A. Oke, ini sama dengan A log A itu 1 tambah. Ini A log B 3-nya di depan, berarti 3 kali A log B. Ditambah, ini pindah jadi di depan 2 kali B log Z dikali dengan Z log A. Oke, jadinya 1 ditambah 3 kali. Nah, A log B di sini kan A log B dia min 1, sorry. Ini kalau saya sederhanakan lagi teman-teman, kalau saya pindah ya, berarti kan minus 2 ya. Minus 2 itu sama dengan ya A log B gitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita kali A log B-nya berarti di sini min 2 ditambah 2 kali. Nah, ini juga log Z dengan Z-nya coret ya, dia 2 dikali B log A. Nah, sekarang kita hitung 1, ini jadi kurang 3 kali 2 itu 6 ditambah 2. Nah, ini B log A, sedangkan ini kan A log B. Nah, kalau dibalik itu jadinya 1 per teman-teman, atau gini 2 kali, untuk B log A ini kita jadinya 1 per gitu ya, 1 per A log B. Jadi tinggal dibalik saja teman-teman, itu berdasarkan sifat logaritma. Oke, 1 dikurang 6 minus 5 ditambah dengan 2 ditambah lagi dengan 2 dikali 1 per, kalau A log B minus 2. Oke, nah minus 5 ditambah 2 itu minus 3. Minus 3 ditambah dengan 2 kali, ini kan min 1 per 2. Ini min 1 jadinya ya, min 1. Berarti ini hasilnya minus 4. Oke, sorry teman-teman, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini tidak ada ini ya, tidak ada ini. Mohon maaf karena di sini tadi itu kan berasal dari sini tadi ya. Mohon maaf, berarti ini habis. Oke, min 5 ya, sorry. Berarti min 5 ini kurang 1 berarti minus 6. Minus 6 jawabannya adalah B. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya akhiri pembahasan kita sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan soal pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.